Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Irfan Sada selaku moderator dari kelompok 6 bersama teman-teman saya akan mempresentasikan materi bab 6, yaitu memahami konsep akidah. Peta konsep materi bab 6 terbagi menjadi 4 bagian, yaitu 1. Pengertian akidah, 2. Ruang lingkup akidah, 3. Sumber dan fungsi akidah, 4. Prinsip-prinsip akidah. Di sini saya akan menjelaskan pengertian akidah secara bahasa, istilah, dan secara harfiah. Akidah dalam pengertian bahasa atau etimologi itu memiliki arti sebagai ikatan, menguatkan, mengokohkan, serta meneguhkan. Secara rinci, akidah memiliki arti keyakinan seseorang tanpa ada perasaan ragu di dalam hatinya. Sedangkan pengertian akidah secara istilah atau terminologi yaitu suatu perkara yang wajib dibenarkan oleh hati dan jiwa sehingga membuat orang tersebut menjadi tentram karenanya dan menjadi suatu kenyataan yang teguh dan kokoh yang tidak tercampur oleh keraguan. Sedangkan secara harfiah kata akidah di dalam Al-Quran itu tidak ditemukan. Namun demikian, terdapat beberapa istilah yang memiliki akar yang sama dengan akidah, yaitu akadah, yang terdapat pada Quran Surat An-Nisa ayat 33, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 89, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 1, Quran Surat Al-Baqarah ayat 235, Quran Surat Toh ayat 27, Quran Surat Al-Falaq ayat 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nekonda Bilia. Saya akan membacakan ruang lingkup akidah. Sistematika ruang lingkup pembahasan akidah. Menurut Hasan Al-Banna, sistematika ruang lingkup pembahasan akidah adalah 1. Lahiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan ilahi seperti wujud Allah dan sifat-sifat Allah, adalah Allah dan lain-lain. 2. Nubuat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan Nabi dan Rasul, termasuk pembahasan tentang kitab-kitab Allah, mujizat, dan sebagainya. 3. Ruhaniyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan alam metafisik seperti malaikat, jin, iblis, syaitan, roh, dan sebagainya. 4. Samiyat, yaitu pembahasan tentang segala sesuatu yang hanya bisa diketahui lewat samya atau dalil nakli berupa Al-Quran dan Sunnah, seperti alam barzah, akhirat, azab kubur, tanda-tanda kiamat, surga neraka, dan lainnya. Perkenalkan, nama saya Novianza. Saya akan menyambung presentasi dari teman saya. Sumber dan fungsi akidah. Ada beberapa sumber akidah, yaitu 1. Al-Quran merupakan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW secara mutawatir atau berharap dalam rentang waktu kurang lebih 23 tahun meliputi periode Mekah dan Madinah. 2. As-Sunnah merupakan segala sesuatu disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, entah itu perbuatan maupun ucapan, sama halnya seperti Al-Quran. Sunnah ini merupakan wahyu yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun bukan dalam bentuk lapas darinya. Sunnah ini dilakukan oleh Rasulullah SAW yang didasarkan pada perintah Allah. 3. Ijma. Para ulama yaitu sumber akidah yang berasal dari kesepakatan para mujahid umat Muhammad SAW setelah beliau wafat tentang urusan pada suatu masa. 4. Akal sehat manusia. Islam sangat memuliakan akal sehat serta memberikan haknya sesuai dengan kedudukannya, dengan cara memberikan balasan dan petunjuk kepada akal agar tidak terjebak ke dalam pemahaman-pemahaman yang tidak benar. 5. Fitrah, kehidupan. Setiap bayi yang lahir tidak mengetahui apa
apa, tetapi setiap memiliki fitrah yang sejalan dengan Islam sebelum dinodai oleh penyimpangan-penyimpangan. Bukti mengenai hal ini dalam fitrah manusia untuk mengakui bahwa mustahil ada dua penciptaan yang memiliki sifat dan kemampuan yang sama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rafli Lutful Hakim. Ingin melanjutkan presentasi selanjutnya, yaitu tentang fungsi akidah. Akidah bisa diibaratkan sebagai fondasi atau dasar untuk mendirikan bangunan. Semakin tinggi bangunan yang akan didirikan, harus semakin kokoh pula fondasi yang dibuat. Kalau fondasi lemah, maka bangunan tersebut akan cepat roboh. Seseorang yang memiliki akidah yang kuat pasti akan melaksanakan ibadah dengan tertib, memiliki akhlak mulia, dan bermuamalat dengan baik. Ibadah seseorang tidak akan diterima oleh Allah kalau tidak dilandasi dengan akidah. Seseorang tidaklah dinamai berakhlak mulia bila tidak memiliki akidah yang benar. Itulah mengapa Rasulullah SAW selama 13 tahun periode Mekah memuasakan dakwahnya untuk membangun akidah yang benar dan kokoh, sehingga bangunan Islam dengan mudah bisa berdiri di periode Madinah, dan bangunan itu akan bertahan terus sampai hari akhir kiamat itu tiba atau terjadi. Assalamualaikum, nama saya Endang Vijayanto Utomo. Jadi di sini saya kebagian untuk mempresentasikan tentang prinsip-prinsip akidah. Jadi prinsip-prinsip akidah dalam Islam itu ada 3. Yang pertama itu berserah diri kepada Allah dengan cara bertauhid. Orang yang berserah diri kepada Allah disebut dengan muwahhid atau ahli tauhid. Tauhid merupakan perbuatan mengesahkan Allah yang aplikasinya adalah dengan cara beribadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang kedua itu taat kepada Allah. Taat kepada Allah di sini berarti menjalankan semua perintah Allah. Lalu yang ketiga ada berlepas diri dari syirik. Jadi jangan syirik ya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kepada Allah kami mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.